Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan renungan dalam Renungan 79 dengan satu tema Rukun Agawe Santoso. Hal ini adalah satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang memiliki arti yang sangat indah, bahwa kerukunan, kesatuan itu membawa kedamaian. Di dalam kerukunan ada kekuatan. Pesan tersebut juga sudah tercantum di dalam firman Tuhan, dan ini adalah bagian yang kita baca pada hari ini dalam bacaan kita, yaitu Mazmur 133. Hanya terdiri dari 3 ayat tetapi punya makna yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 1 berisi satu pujian, ya, sungguh alangkah baik dan indahnya. Apa yang sebenarnya ditulis menjadi satu pujian, ternyata yang dipuji adalah keadaan di mana saudara-saudara, ya, satu dengan yang lain diam bersama dengan rukun dan damai. Kerukunan dipandang sebagai sesuatu yang baik dan indah di hadapan Allah. Dan tentunya apa yang indah di hadapan Allah akan menjadi indah di hadapan manusia juga. Hari ini kita akan melihat ada beberapa keindahan yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 133. Ayat 2 berkata demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi ada satu gambaran bagaimana keindahan, kerukunan, keindahan kasih itu digambarkan seperti minyak. Ya, apa yang kita dapat pelajari dari gambaran ini? Yang pertama, minyak yang baik, yang minyak urapan yang kemudian dicurahkan dari kepala meleleh ke janggut dan sampai ke leher jubahnya. Ada beberapa gambaran yang istimewa. Yang pertama, minyak tersebut adalah gambaran minyak itu, minyak urapan adalah minyak yang suci. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari keindahan kasih, keindahan kerukunan, ketika orang ada dalam kerukunan, kasih persaudaraan itu harus didasari oleh kasih yang tulus, kasih yang tidak memiliki motivasi-motivasi kecurangan yang lain. Sama seperti minyak itu adalah suci. Kasih persaudaraan harus didasari oleh kasih yang tulus, ikhlas. Suratan 1 Petrus 1 ayat 22 memberikan kita catatan sebagai berikut. Saya bacakan. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita hidup dalam kerukunan, terapkanlah kasih yang tulus ikhlas. Kedua, minyak urapan, keindahannya adalah minyak itu ditentukan oleh Allah, ukurannya, takarannya, bahan-bahannya, dan sama seperti halnya minyak itu ada peraturannya, ada aturannya. Demikian juga dengan kasih yang kita amalkan dalam kehidupan kita, tentunya adalah kasih yang kita pelajari caranya, kasih yang sudah diberikan teladan oleh Yesus sendiri. Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35 mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu pedoman yang kita dapat pelajari. Mengasihi sama seperti kasih Yesus. Dan 1 Korintus 13 memberikan kita gambaran bagaimana caranya, bagaimana ketentuannya kasih yang dapat kita berikan, kasih yang dapat kita tunjukkan. Secara garis besar saya bacakan, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Kasih yang kita terapkan dalam kerukunan di dalam kehidupan dunia ini ada aturannya, bukan kasih yang begitu saja, kasih yang tanpa aturan, tetapi kasih yang sesuai dengan kasih Kristus. Itu sebabnya akan menjadi indah. Kemudian minyak itu adalah sesuatu yang berharga. Minyak urapan sangat dihargai oleh Allah. Demikian juga Allah sangat menghargai kasih. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita saling mengasihi, saya percaya Allah juga menghargai apa yang kita lakukan. Berikutnya, minyak urapan adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, ketika itu diurapi dapat memberikan sukacita. Kasih dan kerukunan itu membawa sukacita yang luar biasa. Itu juga dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratannya dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sukacita menjadi sempurna ketika setiap anak Tuhan saling mengasihi, saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kemudian firman Allah juga memberikan kita gambaran bahwa seorang imam tidak dapat melayani tanpa diurapi dengan minyak. Apa yang dapat kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kasih, dalam kerukunan sebagai anak-anak Tuhan? Dalam hidup kita, firman Allah memberi catatan, tanpa kasih tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 memberikan kita catatan demikian. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tanpa kasih, apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan ada gunanya. 1 Yohanes 2, suratan 1 Yohanes 2 ayat 9 memberi catatan demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, kegelapan, kebencian itu membawa kita dalam kegelapan. Karena itu hiduplah dengan penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20 juga memberi catatan demikian. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih di dalam kerukunan, kasih ada keindahan. Mari kita belajar, jangan sampai itu terlewatkan dari kehidupan kita. Yang terakhir, minyak itu juga menyebarkan keharuman. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Waktu kita hidup saling mengasihi, orang dapat melihat Tuhan di mana dalam hidup kita. Karena itu seperti minyak yang memberikan keindahan. Ada keindahan waktu setiap anak-anak Tuhan saling mengasihi. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita sedang menampakkan Kristus melalui hidup kita. 1 Yohanes 4 berkata tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi kalau ada kasih dalam hidup kita, Kristus nampak melalui kehidupan kita. Keindahan, kerukunan dan kasih bukan hanya dalam gambaran seperti minyak. Tapi firman Allah berkata seperti embun. Dan itu adalah gambaran ketika anak-anak Tuhan saling mengasihi, saling memperhatikan. Itu akan dapat memberikan kesejukan. Ya, di tengah begitu banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Bagikan kesejukan melalui kasih yang kita berikan satu dengan yang lain.
embun juga memberikan keuntungan. Karena embun yang jatuh, embun yang memberikan kesegaran juga dapat menumbuhkan tanaman. Ketika kita saling mengasihi, kita dapat membangun. Mungkin ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan terpuruk, tapi dalam kasih kita bisa membangunkan mereka kembali. Kita bisa menguatkan mereka kembali. Karena itu Bapak Ibu, ada keindahan yang sangat luar biasa ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kasih. Mari kita taruh dalam hidup kita kasih dari Tuhan dan bagikan itu kepada sesama. Karena Mazmur 133 ditutup dengan ayat 3 yang berkata demikian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat ini ditutup dengan berkat yang luar biasa. Yang pertama, berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita manusia tidak bisa memerintahkan berkat. Kita manusia hanya dapat memohon berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan, Sang Pemilik berkat, ketika Dia sendiri yang memerintahkan berkat kepada kita, itu adalah hal yang luar biasa. Karena itu, ketika kita melakukan kasih dan itu dipandang indah oleh Bapa, berkat itu dengan sendirinya akan menjadi bagian. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat datang kepada kita. Mungkin ada hal yang kita doakan, ada hal yang kita butuhkan. Ya, Tuhan jauh lebih mengerti dari apa yang kita sendiri pikirkan. Tapi yang utama, lakukan apa firman Tuhan dan Dia yang memerintahkan berkat. Yang kedua, berkat itu bukan berkat hanya untuk kehidupan kita di dunia ini saja. Karena firman Tuhan berkata, berkat itu adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Waktu kita mengasihi, ada keindahan yang dapat kita rasakan. Dan firman Allah berkata, berkat itu kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya, berkat Tuhan sediakan untuk kehidupan sekarang di dunia ini dan juga kehidupan yang akan datang. Keindahan yang sangat luar biasa yang dapat kita lihat ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerukunan dan hidup di dalam kasih. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, sungguh alangkah indahnya dan alangkah baiknya. Suratan 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Tidak ada keindahan lain dalam hidup selain Allah ada di dalam kita, kita ada di dalam Allah. Karena itu berarti ada kebahagiaan, sukacita selama-lamanya. Kiranya hari ini itu juga menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang, hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam kerukunan, bagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Mulai dari keluarga, di tempat bekerja, di tempat Anda melakukan aktivitas, bagikan kasih Allah. Karena itu adalah sesuatu yang indah dan ada berkat Allah bagi kita semua. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur punya Allah yang penuh kasih. Engkau Allah adalah kasih dan Engkau memberi kami teladan yang luar biasa. Penuhilah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami pun dapat dipenuhi oleh kasih Allah dan dapat membagikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami sungguh belajar keindahan yang luar biasa di dalam kerukunan, di dalam kasih satu dengan yang lain. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami dan kami mau belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk hidup di dalam kerukunan, untuk hidup di dalam kasih. Berkati setiap keluarga untuk ada di dalam kasih Tuhan, setiap pribadi untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kami percaya ketika kasih-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, kasih-Mu juga yang dapat kami bagikan kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Roh-Mu akan Engkau berikan diam di dalam batin seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dan Engkau akan membuat kami hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.